Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini memang agak sedikit yang datang ya, karena memang banyak beberapa dari kita jemaat merayakan Hari Raya Tahun Baru, ya mungkin berkunjung. Tapi seberapa kita yang ada di tempat ini, kita percaya kita mau menikmati Tuhan, amin. Kita mau menikmati Dia ada di tempat ini. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, Dia ada. Dan kita yakin Dia ada di tempat ini. Kita angkat pujian, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Inilah kerinduan kita. Kita tetap dan terus ingin rindu ada di dalam hadirat Tuhan. Memandang wajahnya yang mulia di dalam kekudusan Dia. Mari kita angkat pujian ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita memberikan pujian kita. Dan kita alami kehadiran Tuhan. Amin. Betapa rindu hatiku, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampiri-Mu lagi dari awal. Betapa rindu hatiku, betapa rindu hati diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampiri-Mu. Ku angkat hatiku, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hatiku menyembah Kau Tuhan, ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan.
Biar musik saja memainkan lagu ini. Mari jemaat Tuhan, seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, maka inilah kerinduan kita ada di rumah Tuhan, diam di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Adalah satu anugerah Allah kita boleh ada di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memilih untuk mengambil bagian kita yang terbaik untuk diam di rumah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau ada di sini. Engkau ada di sini Tuhan. Kami hormati kehadiran Engkau. Kami ingin menikmati Engkau di tempat ini. Kami ingin merasakan jamahan Allah. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti buat kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Haleluya, hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Menjamah kami di tempat ini Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku angkat hatiku. Menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Katakan, ya Allahku. Amin, amin. Aku hendak bermazmur bagi selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan
kasih, hanya oleh anugerah Allah kami bisa ada lagi di rumah Tuhan. Bukan karena kemampuan kami. Hidup kami milik Engkau. Waktu yang kami miliki adalah milik Engkau. Maka ketika waktu yang ada, kami boleh habiskan ada di rumah Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin langkah kami ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau. Kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau. Engkau ada di tempat ini. Engkau yang memimpin ibadah kami. Memberkati kami semua. Memberkati kami para pelayan Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan. Memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami hanya menikmati Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Saudara silakan duduk. Ini lampunya silau luar biasa. Silau panas banget. Saat ini ku datang lagi. Datang lagi, saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, padamu Tuhan, junjungan hidupku, amin. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui, oh bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, ku sembah kau Tuhan. Haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, amin. Haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi, saat ini ku datang lagi. Katakan padamu Tuhan, padamu Tuhan, junjungan hidupku, amin. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, ku segalanya. Teriakan haleluya, haleluya, sorak hosana, amin. Haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah
ganti pujian kita, bawa serta dengan Allah. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita yakini bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, kita dapat melakukan segala yang besar. Serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta, kita hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi. Bawa serta lagi, sekali lagi, bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang amin. Bawa serta, kita hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi. Gunung batuku, amin. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Oh, aku percaya perisaiku, aku percaya akan Dia, tanduk selamatku, aku percaya akan Dia, tempat perlindunganku yang di bawah Tuhan juga, bawa Tuhan juga, amin. Gunung batuku, kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku, aku percaya akan Dia, tanduk selamatku, aku percaya akan Dia, tempat perlindunganku yang aku percaya akan Dia, Dia perisaiku, aku percaya akan Dia, tanduk selamatku, aku percaya akan Dia, amin. Tempat perlindungan, tempat lindungan, tempat lindunganku, tempat lindunganku yang lagi, tempat lindunganku, tempat lindunganku yang tinggi. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Dialah tempat lindungan kita yang tinggi. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian ini lagi, bahwa Tuhan juga gunung batuku.
bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perisaiku. Aku percaya akan ditanduk selamatku. Aku percaya akan Dia tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pembukaanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Lagi dari awal katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Tuhan yang selamatkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu. Ya, dengan apa ku balas, dengan apa kan ku balas
Angkat tanganmu, katakan ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidup. Lagi sekali lagi, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Inilah Tuhan lewat lagu ini. Maka inilah pengakuan kami. Kami akan menyembah Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, itu semua datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati Engkau ada. Tuhan Yesus, pujian yang kami naikkan, biarlah ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Engkau. Biar ini menjadi satu pemberian terbaik kami kepada Engkau ya Tuhan, di tempat ini. Maka sebentar kami akan menerima kembali firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirmanlah, sampaikanlah apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Untuk kami terus dan tetap ada sesuai dengan yang Engkau mau. Menjadi kesenangan buat Engkau di dalam hidup kami. Menjadi kepuasan buat Engkau. Firman-Mu akan mengajari kami. Firman-Mu yang akan membentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan layakkan kami. Sucikan hati kami, pendengaran kami Tuhan. Agar firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian, Tuhan berkati kami. Persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan berkati setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu Engkau telah siapkan melalui Bapa Gembala buat kami. Ada satu berkat Allah yang Kau siapkan. Ada satu perkataan Allah. Ada suara-Mu yang Kau siapkan buat kami. Dan kami mau melakukannya untuk Engkau. Karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, selamat tahun baru. Tahun barunya kalender Cina, ya. Tahun baru Imlek. Jadi kalau Januari kita punya tahun baru, Februari juga punya tahun baru. Nanti di bulan Juli orang Israel juga akan merayakan tahun baru. Ya, jadi jangan-jangan kalau dikumpul-kumpulin tiap bulan mungkin ada tahun baru, ya. Tahun barunya Masehi, tahun barunya orang Cina, tahun barunya Islam juga, gitu ya. Itu kan juga ada nanti tahun baru 1 Muharram kalau tidak salah. Nanti ada tahun baru Israel, gitu. Ya, nggak tahu tahun baru negara lain juga punya dengan kebudayaan masing-masing. Jadi mungkin saja kalau diurut-urutin begitu, bisa saja tiap bulan ada tahun barunya, saudara. Tapi itu menunjukkan bahwa apa yang Allah kerjakan di dalam hidup manusia itu untuk bangsa manapun itu selalu punya pengalaman-pengalaman baru sebenarnya. Ya, sehingga ada momen-momen yang diingat gitu, yang menjadi kalau Alkitab pakai istilah menjadi ingat-ingatan. Ya, arti ingat-ingatan itu ya untuk jadi perenungan gitu ya, dari sejarah, belajar dari pengalaman masa lalu, apa yang bisa diwariskan, apa yang bisa dipertahankan, apa yang harus dihentikan, apa yang harus diakhiri, gitu. Nah, kata ini nih yang akan kita bahas pada hari ini, tentang apa yang harus diakhiri, apa yang masih boleh diteruskan, apa yang bahkan harus diwariskan,
tapi apa yang harus diakhiri. Karena kalau kita melihat di dalam Bilangan pasal 17, tibalah kita sekarang di Bilangan pasal 17. Ternyata saudara, tema dari kisah ini masih terus menyambung dari Bilangan pasal yang ke-12. Kalau saudara pernah ingat, ya, kita pernah membahas sudah Bilangan pasal yang ke-12 ini di awal tahun. Maka Bilangan pasal 12 itu berbicara tentang Bilangan 11 maksud saya. Di Bilangan 11 itu sudah berbicara tentang sungut, persungutan. Hal orang Israel ngomel dengan Tuhan. Dan ternyata sepanjang 7 pasal pengisahan kitab Bilangan, dari pasal 11 sampai pasal yang ke-17, itu temanya masih sungut. Masih sungut saudara temanya. Dan kita nggak pernah tahu, ya, memang kita nggak akan tahu dengan pasti, dalam 7 pasal pengisahan Bilangan ini, dari pasal 11 sampai pasal 17, berapa lama kira-kira orang Israel menjalani kehidupannya dalam pengembaraan di padang gurun itu. Karena yang kita tahu, setelah mereka keluar dari Sinai, sampai mereka akan belajar kembali tentang aturan-aturan hukum, ya, dibaharui kembali, itu mulai pasal 18. Kita akan bahas itu minggu depan. Mulai pasal 18, orang Israel akan diingatkan kembali, diajar kembali untuk melakukan perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan, saudara. Nah, kita nggak pernah tahu sejak keluar dari Sinai sampai peristiwa peristiwa diingatkannya orang Israel akan hukum Tuhan itu terjadi berapa lama, kita tidak pernah tahu itu. Tetapi yang jelas, kalau saudara nanti melihat jurnal perjalanan orang Israel, ya, karena ditulis dengan rapi itu di dalam Bilangan 33. Hanya kita belum sampai ke sana. Di Bilangan 33 dicatat oleh Musa dengan sangat ringkas jurnal perjalanan orang Israel dari satu tempat ke tempat lain, ya, dari satu peristiwa ke peristiwa lain, gitu, dari satu kalender ke kalender lain, sebutlah begitu. Paling tidak kurang lebih perjalanan ini mengambil waktu 2 bulan sampai 3 bulan setelah mereka keluar dari Sinai. Jadi yang saya mau katakan itu begini, saudara. Setelah orang Israel keluar dari Sinai, setelah orang Israel selesai belajar dengan Tuhan. Karena kan yang kita tahu di Sinai itu mereka belajar tentang Tuhan melalui Musa. Mereka belajar langsung tentang Tuhan, langsung juga dari mulut Musa dan Harun. Selepas orang Israel belajar tentang Tuhan untuk sebutlah 1 tahun. Walaupun kan enggak 1 tahun, ya, seperti yang saudara tahu, 11 bulan 20 hari. Tapi sebutlah supaya gampang saudara ingat. 1 tahun mereka belajar tentang Tuhan, itu tidak serta-merta mereka keluar dari Sinai, mereka menjadi orang yang tahu diri, sebutlah begitu. Menjadi orang yang tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan. Nah, gitu lengkapnya. Ya, kalau kita sebut tahu diri, rasanya nanti merendahkan martabat. Tapi saya katakan dengan lengkap, mereka belum juga dapat memahami tempat mereka di hadapan Tuhan. Mereka belum bisa tempatkan diri mereka di hadapan Tuhan. Dan karena itu timbullah persungutan. Persungutan ini kan macam-macam sumbernya. Pertama, karena tidak puas. Yang kedua, karena buru-buru. Ketiga, karena iri hati.
Dan 3 hal ini yang sudah kita lihat sepanjang pengisahan dari bilangan 11 sampai bilangan 16 yang lalu. Karena tidak puas, tidak tahu mengucap syukur. Yang kedua, karena buru-buru, tidak sabar, tidak mau menunggu waktu Tuhan, tapi merasa bahwa mereka punya kelebihan untuk dapat menyelesaikan masalah, untuk dapat menikmati kesenangan, maka lahir sungut-sungut. Lalu yang ketiga, karena iri hati. Sehingga kita dapati cerita kakak-kakak Musa merasa lebih tua dari Musa, kok tidak mendapat satu keistimewaan seperti Musa. Miriam dan Harun merasa bahwa mereka seperti dilewatkan oleh Tuhan. Jadi sumbernya cuma 3 ini loh ya. Sepanjang pengisahan bilangan 11 sampai bilangan 16. Itu cuma ada ketidakpuasan, lalu kemudian buru-buru atau ketidaksabaran, dan yang ketiga iri hati. Dan sekarang di pasal 17 ini Tuhan ingin menghentikan periode buruk orang Israel ini. Periode yang boleh saya katakan periode rusaknya orang Israel. Padahal mereka baru selesai belajar dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka cara Tuhan kemudian, mari kita lihat di bilangan pasal 17. Itu sebabnya mengapa judul hari ini saya ambil dengan kata mengubah sungut menjadi syukur. Karena kalau tidak segera diubah, maka persungutan ini akan terus menjadi bakteri atau virus yang akan terus menyakiti manusia, menyakiti rohani manusia, sehingga sulit manusia itu menerima damai dari Tuhan, sulit manusia hidup dengan tenang. Maka di bilangan 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, saya baca 9 ayat pertama dari pasal ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tulis nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Jadi tiap-tiap tongkat, setiap suku harus menyumbang 1 tongkat, dan di tongkat itu yang ditulis hanyalah nama kepala-kepala suku. Kalau saudara mau tahu siapa nama kepala suku, itu di bilangan pasal 2 sudah dituliskan di sana. Nama-nama kepala suku. Lalu ayat 4, kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Cara Tuhan untuk meredakan atau untuk menghentikan sungut-sungut itu adalah memberi tanda. Tanda yang Tuhan tetapkan adalah akan muncul kehidupan dari benda mati. Benda matinya apa? Tongkat. Tapi akan muncul kehidupan di sana. Apa itu? Tunas. Tunas itu biasanya ada pada akar pohon. Cabang pohon yang ditanam kemudian, itu akan muncul tunas. Dari kehidupan akan muncul kehidupan. Itu hukum fisikanya. Tapi Allah bekerja melampaui hukum itu, sehingga Allah cukup dengan menggunakan benda mati saja untuk menunjukkan ada kehidupan di sana. Maka orang Israel harus tahu bahwa itulah pekerjaan Tuhan.
Pekerjaan Tuhan mengambil tempat di luar, saudara, melampaui atau di luar hukum yang umumnya dipahami manusia. Ilmu alam, pengetahuan, teknologi, segala macam, ilmu fisika. Secara umum, manusia pahami itu sebagai satu proses dari A sampai ke Z. Tapi buat Tuhan, Allah bisa bekerja melampaui keadaan ini. Dan ini yang sedang Allah bedakan. Maka menjadi jelas sekarang bahwa cara Tuhan untuk menghentikan, meredakan sungut, cukup Allah beri mujizat. Tapi mujizat ini berada di luar manusia sayangnya. Mujizat ini tidak langsung manusia yang dapat. Tidak langsung kena ke manusia maksud saya. Allah kemudian perlukan hal yang lain. Manusia cukup melihat, manusia cukup menilai, manusia cukup merenungkan. Oh, ini pekerjaan Tuhan tuh. Oh, yang seperti ini saya nggak bisa buat. Oh, yang seperti inilah tandanya kita masih perlu Tuhan. Karena nggak bisa kita kerjakan. Nggak bisa kita upayakan. Kita mau tanam ini tongkat pun di tanah yang paling subur, nggak akan keluar tunas. Tapi Tuhan nggak suruh Musa untuk tanam tongkat itu loh. Nanti saudara akan baca. Ya, kita lanjut saja. Masih tadi di pasal yang ke-17. Sekarang ayat yang ke-6. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Jadi terkumpul sudah 12 tongkat, karena tiap suku satu tongkat. Israel punya 12 suku, berarti 12 tongkat. Perhatikan ayat 7. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Cuma ditaruh, nggak ditanam. Lagi pula kalau tongkat ditanam memang tumbuh, saudara. Ya. Kecuali kalau yang ditanam itu akar pohon, sekelas pohon jati. Yang kalau tumbuh nanti makin tua dia akan makin tinggi, makin besar, saudara. Tapi kan bukan pohonnya ditanam, lalu kemudian jadi pohon baru. Tetap dulu dari dari tunasnya dulu, dari akarnya dulu ditanam, baru nanti akan muncul kehidupan. Akan muncul nanti kayu yang kuat. Makin tua malah makin makin kuat, dan ditunggunya pun lama, bisa sampai 20 tahun bahkan itu pohon jati itu baru jadi, saudara. Tapi tetap saja antara yang tumbuh nanti atau yang dipanen dengan yang ditanam itu ada jarak lama, dan yang kedua tetap harus benih yang ditanam, bukan pohonnya. Jadi kalau seandainya Musa menanam tongkat ini atau pohon apa sajalah, dia tetap tidak akan menghasilkan apa-apa. Apalagi yang Musa lakukan di ayat 7, cuman diletakkan saja di hadapan tabut hukum. Tapi lihat yang Tuhan kerjakan di ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Luar biasa nggak, saudara? Ini dari benda mati. Dari benda mati keluarlah tunas yang bahkan sudah komplit. Karena apa? Karena sudah mengeluarkan kuntum, bahkan bunga, bahkan juga buahnya.
tidak akan pernah ada satu kehidupan yang datang dari benda mati. Tapi kalau Allah tunjukkan ini, hanya ada satu alasan. Dan alasan itu tertulis kemudian di ayat yang ke-10, tapi kita baca dulu ayat 9-nya. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Beberapa kebenaran saudara dapati dari kisah ini. Satu, sungut-sungut itu bisa bikin orang mati. Masa sih? Bukannya mati itu karena stroke, karena napas jantung berhenti, ya darah tinggi, yaitu penyebab fisiknya, penyebab fisisnya, penyebab fisikanya, seperti itu. Tapi kalau nggak dipicu oleh kuasa Tuhan, saudara, maka nggak akan terjadi. Ada orang yang didiagnosa, orang itu saya kenal betul, didiagnosa ketika dia masih berumur sekitar 70 tahun. 70 tahun seingat saya. Orang ini didiagnosa oleh dokternya. Dan dokternya bilang, Bapak harus berhati-hati, tidak boleh lelah, jangan terlalu banyak beraktivitas, karena sewaktu-waktu Anda bisa mati. Karena rupanya sudah entah bagaimana dokternya pun sudah bingung mau mengatakannya. Jadi pembuluh darahnya itu mungkin udah rapat betul ya. Jadi ini kalau sudah mau bilang apa istilahnya itu orang penyumbatannya, jangan-jangan bahkan mungkin sudah 80% lebih kali. Karena dokter bilang sewaktu-waktu Anda akan mati. Bahkan dengan dalam tidur pun bisa mati. Tapi herannya orang ini, saudara, masih bisa hidup sampai 20 tahun kemudian. Satu persatu orang yang di dekatnya malah mati duluan. Saya tanya, apa rahasianya? Kenapa didiagnosa oleh dokter ketika 20 tahun lalu diagnosanya sewaktu-waktu mati, tapi kok sampai hari ini belum mati-mati? Itu saya masih ngobrol ketika masih umur 80-an tuh saudara ya. Karena dia meninggal umur 90. Betul-betul dia dapat bonus dari Tuhan 20 tahun setelah diagnosa itu. Tapi ketika masih umur 80-an ya saya lupalah ya, tapi sekitar itulah saya ngobrol. Apa yang dipunyai? Apa rahasianya? Rahasianya dia cuman bilang, pokoknya kalau makan berdoa dulu katanya. Makan nikmati aja. Gak usah banyak larangan, dilarang juga tetap sakit. Ya. Gak usah dikurangi, makan dikurangi juga belum tentu orang sehat. Gitu. Makan aja dengan hati yang bersyukur dan girang, awet hidupnya. Dia enak aja dia ngomong saudara ya. Tapi ya itulah pengalaman tiap-tiap orang kan beda. Entah ada hal lain yang dia bayar harganya saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa rahasia hidup seseorang di tangan Tuhan. Walaupun orang itu sudah didiagnosa bisa mati sewaktu-waktu, tetapi justru makin lama hidupnya dia peroleh, orang lain malah mati duluan. Yang belum setua dia mati duluan. Saudara. Usia di tangan Tuhan, umur di tangan Tuhan, maka benarlah ayat ini. Jadi kalau ingin hidup, satu yang mesti kita usir, sungut. Makin banyak sungut, berarti makin pendek hidup kita.
Percaya nggak percaya silakan dicoba. Persungutan bikin kita jadi capek hati. Persungutan bikin kita malah justru nggak bebas. Mau ngapain pasti akan salah. Bahkan dikejar-kejar nanti dengan perasaan-perasaan yang menghantui. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menuduhnya sendiri. Pasti orang bersungut itu akan begitu. Nggak tenang hidupnya. Karena mendua hatinya. Satu harus percaya kepada Tuhan, tapi satu berusaha membantahnya. Satu nggak mau meninggalkan iman. Kenapa? Karena saya orang Kristen. Satu tidak bisa meninggalkan ibadahnya. Kenapa? Karena yang saya tahu orang beragama beribadah. Tapi satu sisi dia dipaksa oleh iri hatinya, buru-burunya, nggak sabarnya. Dan itu yang bikin saya katakan orang jadi bingung sendiri, orang jadi gelisah. Itu yang disebut dengan orang yang mendua hati. Satu hati mau dia kasih untuk Tuhan, tapi satu hati masih dia pegang sendiri, masih ingin dia kuasai sendiri. Dan itu yang memunculkan persungutan. Gak sabar dia, berdoa pun menjadi susah juga, berdoa pun tidak tenang juga. Makanya betul kata firman Tuhan. Coba kita baca tadi ya, pasal 17 ayat yang ke-10 tadi. Sehingga engkau mengakhiri, kalimat terakhir saja ya. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Ya saudara, mau hidup lama, mau hidup awet, banyak syukur, jangan sungut. Kalau seandainya terkondisi hati ini harus bersungut karena lihat orang lain tingkahnya begitu, lihat orang, sebutlah pemimpin kita tingkahnya aneh-aneh, lalu kita terpengaruh, lalu kita malah terpengaruh untuk menghukum orang lain. Cobalah kita berkaca, apakah kita sudah bersih dan kita sudah lolos dari tuduhan dan hukuman Tuhan? Gitu kan. Yesus pun pernah berkata, aku yang berhak untuk menghukum engkau, hai wanita yang kedapatan berzina, tapi aku tidak melakukannya. Karena memang Yesus punya kecenderungan untuk memberi hidup, bukan kematian. Tapi manusia justru yang punya kecenderungan untuk mati daripada hidup. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mau yang mana? Mau hidup atau mau mati? Ya. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, biarlah kita tetap punya keinginan untuk hidup, bukan untuk mati. Maka supaya tetap hidup, dalam keadaan sakit maupun lemah, tetaplah bersyukur. Jangan bilang, kalau saya banyak-banyak bersyukur, nggak memberi jawaban. Emang kalau saya bersyukur Tuhan saya sakit, oh terima kasih Tuhan saya sakit, langsung dapat jawaban? Apa jawabannya? Sehat? Apakah langsung besoknya? Mungkin tidak. Tapi setidaknya hati kita ini tidak menjadi lemah sehingga sakit kita masih bisa kita tanggung. Kelemahan kita masih bisa kita tanggung sampai Allah melihat kegigihan kita. Sampai Allah melihat kekuatan iman kita menjadi kelayakan kita untuk menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Memang ini sulit, gampang mengucapkannya. Mungkin saudara bilang, wah Pak Pendeta nih, Pak gampang sekali mengucapkannya. Tapi percayalah saudara, apa yang saya ucapkan ini pun saya sudah ucapkan ini berangkat dari pengalaman. Gak perlu sungut, gak perlu marah, biarin aja. Orang mau bikin marah kita tidak perlu marah dengan orang lain. Orang mau jelekkan kita tidak perlu balas menjelekkan orang lain. Makanya kenapa Paulus itu awet dia hidupnya, tapi sayang memang Allah menghendaki lain, ya.
Sehingga boleh dikatakan Paulus itu masih mati masih cukup muda. Kurang lebih kalau dihitung saudara, Paulus mati umur 50-an tahun. Masih tergolong muda kalau dihitung berdasarkan dari jurnal-jurnal perjalanannya. Paulus mati bukan di usia tua, masih tergolong muda oleh karena sakitnya. Mungkin saudara bilang, loh ini kan rasul hebat, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Karena memang baginya sudah dihitung oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah masa hidupnya. Tetapi dalam keadaan yang sakit itu, ada satu ayat, saya nggak usah sebutkan alamat ayatnya. Ya, di dalam kitab 2 Korintus dikatakan, justru ketika aku dicaci, aku memberkati. Justru ketika aku dianggap sampah pun, aku masih berusaha untuk memberi harga kepada orang lain. Supaya jangan orang lain menjadi menjadi syak, menjadi ragu. Ya, pemimpinnya begitu, gimana gue dong? Nah, gitu. Memang harus menjadi pemimpin ini tidak boleh kelihatan lemah, walaupun kita dibuat lemah, supaya jangan orang lain jadi ragu. Ya, dia begitu. Ya, yang ono begini. Padahal dia yang bikin saya masuk Kristen, misalkan begitu. Padahal dia yang dorong-dorong saya untuk rajin. Dia begitu, gimana saya? Keadaan ini yang memperlemah. Makanya Paulus bilang, ketika aku dicaci, aku memberkati. Dan justru karena itulah saudara, Alkitab berkata, ketika Tuhan izinkan sakit berat dia alami, dia tidak merasa seperti kehilangan semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Justru yang dia ucapkan, bahwa dia tetap ingin melakukan pekerjaan Tuhan dan pergi kemanapun Allah suruh, sekalipun penyakitnya menggerogotinya. Dia tidak pernah merasa bahwa penyakitnya menghentikan aktivitasnya. Jadi kalau dia mati, itu kehendak Tuhan memang. Tapi jangan sampai kita yang kemudian berpikir untuk mati duluan sebelum Tuhan kehendaki, hanya karena kita udah terlampau tua, nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi ya, sakit-sakitan. Bukan urusan kita itu saudara. Hidup mati urusan Tuhan. Urusan kita adalah beribadah. Ini batuk sudah seminggu hilang, muncul lagi, heran saudara. Bukan urusan kita hidup dan mati. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah menjalani hidup. Seberat apapun, jalani hidup. Maka supaya jangan berat hidup ini, ganti sungut dengan syukur. Itu baru satu loh saudara. Satu kebenaran tadi kita lihat. Karena ayat 10 berkata, harus diakhiri sungut-sungut, supaya jangan mereka mati. Kebenaran kedua apa? Kebenaran kedua dari ayat ini, bahwa Allah menghendaki hidup manusia dalam periode tertentu harus berubah. Tidak boleh dikuasai oleh keadaan yang sama. Gak boleh dikuasai oleh keadaan yang sama dari awal sampai akhir. Harus berubah. Kalaupun manusia tidak punya kekuatan untuk mengubah hidupnya, Allah akan mengubahnya. Di dalam ayat ini mungkin tidak tampak saudara tema kedua yang saya sebutkan. Tidak tampak secara langsung, ya, karena berupa gagasan-gagasan. Tapi dari kata, saya ingin saudara baca kembali kalimat terakhir di ayat 10. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi. Di dalam Alkitab kata mengakhiri, apalagi diikuti kemudian dengan keadaan yang tidak baik, sungut-sungutlah, penyakitlah, dosalah,
Kalau itu harus diakhiri, itu menunjukkan kemurahan Allah. Nanti saya kasih contohnya. Tapi satu kebenaran ini. Tadi kan kebenaran pertama yang kita lihat, sungut-sungut itu bikin cepat mati. Maka kalau kita ingin awet hidup, banyak syukur. Itu baru kebenaran satu dari ayat 10. Kebenaran kedua yang mau kita lihat adalah bahwa Allah tidak mengizinkan manusia hidup dalam satu periode panjang dengan pengalaman yang sama. Allah ingin manusia punya pengalaman baru. Kalaupun manusia itu sendiri tidak punya kuasa untuk mengubah hidupnya, Allah yang akan melakukannya. Nanti manusia yang kemudian harus menjaganya. Manusia yang harus mempertahankannya. Tapi Allah yang akan kerjakan. Nah, disitulah kita dapati satu tema ini. Ya, dari kebenaran kedua ini kita dapati satu tema Alkitabiah tentang Allah. Allah itu berkemurahan. Kalau dikatakan diakhiri, sungut-sungut diakhiri, berarti sudah ada satu periode lama. Sungut-sungut ini sudah berjalan dalam hidup orang Israel. Nah, tadi kan di awal khotbah saya sudah katakan, kita nggak pernah tahu ini ya. Sungut-sungut ini sudah berjalan berapa lama. Tapi kalau dihitung dari perjalanan orang Israel, mulai keluar Sinai, gitu ya, sampai di pasal yang ke-16, paling tidak itu memakan waktu 2-3 bulan. Jadi artinya orang Israel hidup dalam persungutan ini, sebutlah saudaranya, ada di antara 3 bulan setelah mereka keluar dari Sinai. Ini bukan keluar dari Mesir loh ya, tapi keluar dari Sinai. Ada nggak bedanya? Keluar Mesir dengan keluar Sinai? Beda dong. Tadi saya sudah katakan, keluar dari Sinai, mereka sudah kenal dengan Tuhan. Keluar dari Mesir, mereka belum kenal Tuhan. Tapi begitu mereka sudah di Sinai, 11 bulan 20 hari mereka di Sinai, mereka kenal dengan Tuhan, keluar dari Sinai, mereka sudah menjadi seorang yang kenal Tuhan. Tapi yang kenal Tuhan masih bisa bersungut. Jadi hati-hati. Kadang-kadang orang yang suka bersungut ini malah orang yang merasa sudah banyak kenal Tuhan. Itu yang justru harus menjadi kewaspadaan. Orang yang merasa banyak kenal Tuhan, bahkan merasa dekat dengan Tuhan, bisa melakukan apapun atas nama Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Orang-orang ini justru yang malah lebih banyak bersungutnya. Ini hati-hati loh saudaranya. Tapi kita kan punya kebenaran kedua tuh yang akan kita lihat ini. Apa kebenaran kedua? Bahwa Allah akan mengakhiri satu keadaan buruk. Bahwa Allah tidak mengizinkan manusia menjalani satu periode yang buruk itu dalam waktu yang lama, atau satu pengalaman yang sama dalam periode yang lama. Allah akan mengubah jalan hidup seseorang. Walaupun itu harusnya menjadi tugas manusia itu sendiri. Tapi tadi saya katakan dari Alkitab, kalaupun manusia tidak punya kemampuan mengubahnya, Allah dulu akan memprakarsai. Allah lebih dulu akan berinisiatif. Sisanya nanti setelah kehidupan berubah, manusia harus bertanggung jawab untuk mempertahankannya. Itu makanya kita tahu Allah itu berkemurahan. Nah, 2 bulan atau 3 bulan persungutan sudah menghiasi orang Israel. Sekarang diakhiri. Pernah nggak ada peristiwa yang sama di dalam Alkitab? Baik cerita-cerita yang lebih purba kala dari peristiwa kitab Bilangan, maupun peristiwa-peristiwa yang kemudian lebih modern. Ada nggak kira-kira di dalam Alkitab Allah mengakhiri satu pengalaman, satu keadaan yang sama? Pernah, saudara. Orang Israel sebelum sampai di Kadesh Barnea, tempat titik di mana mereka bersungut-sungut ini, itu namanya Kadesh Barnea. Sebelum mereka masuk Sinai, jadi ini artinya
kita sebutlah 1 tahun sebelum peristiwa Kades Barnea. Karena mereka belum masuk Sinai. Di Sinai aja kan sudah 1 tahun. Orang Israel pernah bersungut-sungut tentang tidak ada Tuhan. Di Keluaran 17, kita mundurlah ke Keluaran 17. Orang Israel pernah menggerutu dengan berkata, emang Tuhan ada di tengah-tengah kita? Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-7. Ketika mereka masih ada di satu tempat yang namanya Masa dan Meriba. Masa dan Meriba ini satu tempat yang mereka kunjungi 1 bulan setelah mereka keluar dari Mesir. Jadi ini artinya sebelum mereka nyampe Sinai, saudara. Paling tidak 4 minggu setelah mereka keluar dari Mesir ini ya. Maka di ayat 7, Keluaran 17, tertulis begini, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Coba ya. Mereka bertengkar, bukan cuman bersungut, bertengkar. Dan itu mereka pertengkarkan baru 30 hari, baru 1 bulan mereka keluar dari Mesir. Panjang, cukup panjang loh 1 bulan, saudara. Mereka padahal baru saja melihat bagaimana Allah dapat menggulung air di Laut Merah itu untuk kemudian menjadi satu bendungan begitu ya, tembok air, sehingga mereka bisa melewati Laut Merah itu tanpa harus berenang, tanpa harus basah-basah. Mereka lewati itu dengan jalan kaki, dengan keadaan kering. Mereka sampai itu di seberang. Belum lama rasanya, tapi mereka pertengkarkan masih ada Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehidupan kerohanian kita seperti diingkari. Saudara pernah bersaksi, saya disembuhkan. Mungkin dari mulut kita pernah bersaksi bahwa saya pernah mengalami mujizat. Tapi dari mulut yang sama, menggerutu, bersungut kepada Tuhan, juga tidak segera ditinggalkan. Paham maksud saya ya? Dari satu mulut ini, keluar kesaksian. Oh Tuhan baik, oh puji Tuhan. Saya dilepaskan oleh Tuhan, saya ditolong oleh Tuhan. Tapi belum 1 bulan, belum 1 tahun, dari mulut yang sama, kita sudah menggerutu. Kalau menggerutu dengan manusia nggak apa-apa. Kalau menggerutu dengan teman, menggerutu di belakang, ya sudahlah. Walaupun toh itu salah juga, tapi ya sudahlah. Masih bisa dimaklumi. Tapi menggerutu dengan Tuhan itu apa sih untungnya? Dan orang Israel melakukan itu. Tapi hari itu tuh Allah hentikan dengan cara apa? Dengan cara cukup Musa mengangkat tangan seharian penuh. Maka musuh-musuh Israel termasuk yang paling kuat yang sedang mereka hadapi, yaitu orang Amalek, saudara. Itu dihalaukan oleh Tuhan. Itu padahal baru bicara nanti belum ada 1 minggu. Tapi oleh karena Tuhan akhiri, maka Tuhan berkehendak sebelum mereka masuk Sinai, mereka akan mengalahkan musuh terberat mereka, yaitu Amalek. Diakhiri. Kalau nggak diakhiri, yang terjadi apa? Mati. Kan tadi kita baca, kalau sungut-sungut nggak diakhiri, orang Israel akan mati.
Tapi justru Allah berkehendak lain, karena Allah akhiri sungut-sungut ini, bahkan bertengkar dengan Tuhan. Oh bisa ya bertengkar dengan Tuhan, kadang lucu juga. Tapi manusia itu memang misterius, saudara. Kadang kelihatan manis di wajah, tapi jangan-jangan di hati itu udah banyak menyimpan hal yang pahit, jangan-jangan. Tapi nggak ada di sini ya. Di sini muka manis, hati manis semuanya, kan gitu ya. Ya, nggak ada yang kelihatan manis, sebab kalau kelihatan manis jangan-jangan nanti di dalam ada kepahitan itu. Bertengkar dengan Tuhan, mati saudara. Tapi karena Allah, tadi saya sudah katakan, kebenaran kedua yang akan kita pelajari. Allah tidak ingin manusia mengalami pengalaman yang sama dalam waktu lama. Allah hentikan. Allah itu berkemurahan. Jadi percaya saudara, Allah nggak izinkan kita punya pengalaman yang sama dalam waktu panjang. Taruhlah hari ini, dalam bulan-bulan ini, dalam tahun-tahun ini misalkan, saya pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Allah tidak ingin kita berlama-lama dalam pengalaman itu. Allah ingin kita punya pengalaman yang baru. Dan lagi sekali saya katakan, kalaupun kita yang tidak sanggup untuk mengubahnya, walaupun harusnya itu tugas kita dong. Kan kita yang ingin mengubah. Saya mau jadi apa? Apakah saya mau jadi orang kuat? Atau saya hanya mau jadi pecundang? Saya ingin menjadi teladan orang? Atau saya cuman menjadi cuman dilecehkan orang? Kan harusnya itu kan kita yang melakukannya, yang ingin mengubah. Tapi saya tegaskan di sini, sekalipun mungkin kita nggak punya kekuatan untuk mengubah, Allah dapat memprakarsai itu. Tapi setelah itu Allah kembalikan kita yang nanti harus mempertahankannya. Jadi supaya jangan manusia lepas tangan. Dan contohnya ada. Karena Allah ingin mengakhiri pertengkaran yang membuat mereka jauh dengan Tuhan. Allah buat mereka justru dapat mengalami kemenangan. Ada satu contoh lagi. Di zaman yang lebih purbakala lagi, saudara ya. Kalau ini kan kitab Keluaran, boleh dikatakan masih sama orientasinya, masih Israel. Ada di zaman yang lebih purbakala, ini di zaman Nuh. Coba kita ke Kejadian pasal 6. Apa yang firman Tuhan ingin katakan dengan mengakhiri? Apa yang mau diakhiri di Kejadian pasal 6 ini? Saudara akan melihat di ayat yang ke-13. Langsung saja ke ayat 13. Supaya saudara tahu apa sebenarnya yang ada di dalam hati Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-13 tertulis begini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Karena manusia sudah hidup sangat lama di dalam kekerasan. Coba ini. Dosa manusia rupanya dari zaman purbakala pun sudah menakutkan. Bukan hanya di zaman modern saja. Di zaman purbakala pun sudah menakutkan. Maka Tuhan berkata, aku akhiri ini sekarang. Dan cara Tuhan mengakhiri adalah dengan memusnahkan manusia sekaligus buminya. Ya memang sih, dalam kenyataannya bukan planet buminya yang dimaksud. Tapi istilah memusnahkan bumi itu maksudnya habitatnya. Tempat di mana manusia itu hidup, Tuhan hancurkan. Tapi apakah ketika Tuhan kemudian musnahkan manusia dengan tempat hidupnya, dengan habitatnya itu, kemudian daerah itu menjadi daerah kematian? Tidak. Justru daerah itu akan menjadi satu daerah di mana umat Tuhan pun nanti akan berkembang dari sana.
Allah memulai satu kehidupan, walaupun dia harus memusnahkan kehidupan yang lama, tapi itu tandanya Allah tidak ingin manusia mengalami pengalaman yang sama terus-menerus. Allah akhiri, saudara. Dan karena Allah akhiri, maka ada pengalaman baru. Apa pengalaman baru? Generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang dekat dengan Tuhan. Sejak air bah itulah, saudara, maka kita akan ketemu orang-orang yang baru. Nanti kehidupan mereka apakah terus baru? Ya enggak juga sih memang. Alkitab menceritakan nanti keturunan mereka yang kesekian, ya ada juga yang bikin dosa. Itulah misteriusnya manusia. Tapi satu kebenaran yang saya hitung tadi sebagai kebenaran kedua yang akan kita lihat. Ya, kebenaran pertama tadi, banyak-banyak sungut mati, kan gitu toh. Maka supaya kita tidak mati, banyak syukur. Nah itu kebenaran satu. Kebenaran yang kedua kan ini, bahwa Allah itu punya kemurahan. Allah itu berkemurahan. Jadi bersyukurlah kalau kehidupan kita Allah akhiri satu segi kehidupan yang buruk. Itu tandanya Allah ingin kita punya pengalaman baru. Dosa diakhiri. Maka ketika Allah mengerjakan ini jangan ditolak. Ketika Allah sedang bersihkan hidup kita, jangan kita tolak. Itu nanti akan disebut mendukakan Tuhan. Nanti setelah bangsa Israel besar, nah ini kita sekarang loncat, tadi kan ke masa purbakala, saya loncat sekarang ke masa yang lebih modern, saudara. Lebih modern maksudnya bukan di abad kita, tapi lebih modern dari cerita di Bilangan 17. Yaitu di dalam kitab Daniel. Nah coba kita lihat di dalam Daniel. Tuhan juga berkata hal yang sama. Diakhirilah, tapi apa yang diakhiri? Daniel pasal 9 ayat yang ke-24. Tuhan pun juga kemudian menunjukkan inisiatif atau melanjutkan inisiatif yang sama. Jadi kalau di zaman purbakala Allah sudah melakukannya, maka di zaman yang lebih modern juga Allah masih melakukannya. Dan itu menjadi keyakinan kita. Di zaman sekarang kira-kira Allah masih melakukan enggak? Masih dong ya. Kalau zaman purbakala Allah melakukannya, di zaman yang lebih modern Allah melakukannya, maka di zaman kita yang bukan lagi cuman modern, katanya sudah postmodern. Istilah postmodern itu akhirnya modern, artinya modern yang paling modern, begini. Allah tetap akan melakukannya. Karena rumus ini, coba kita lihat Daniel 9 ayat yang ke-24. Dituliskan begini, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Pekerjaan Allah itu bertingkat, bukan berproses. Yang berproses itu manusia. Allah nggak butuh proses sebenarnya. Kenapa Allah nggak butuh proses? Karena Allah maha kuasa. Hari ini dia bilang jadi. Kan kita tahu di dalam Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang jadi. Bagi Allah tidak perlu proses. Yang perlu proses itu manusia. Tapi pada Allah ada gagasan yang disebut pekerjaan yang bertingkat. Atau pekerjaan yang terus ditambahkan. Tujuannya adalah supaya manusia yang berproses. Nah gitu kan. Kalau manusia kan berproses dari tidak tahu, menjadi kemudian sangat tahu, jadi tahu banyak, kan gitu. Kan itu proses. Ketika pekerjaan Allah bertingkat, maka manusia yang sedang berproses akan melihat pekerjaan Allah ini sebagai satu upaya untuk membuat manusia itu terus sempurna. Jadi ini kepentingan manusia.
Allah nggak punya kepentingan dalam pekerjaan apapun. Karena kalau Allah mau kerja atau nggak kerja buat Tuhan nggak ngefek. Ngerti maksud saya saudara ya? Ini harus dipahami dengan betul nih. Allah mau diem aja nggak ngefek. Yang punya efek siapa? Kita. Allah diem kita nggak bisa ngapa-ngapain. Allah tidak melakukan sesuatu, kita nggak bisa hidup. Makanya itu kebenarannya bahwa Allah kalau masih bertindak, maka itu yang dia pikirin kita, yang dia lakukan itu orientasi kita, bukan dia. Dia nggak perlu apa-apa sebenarnya. Di sorga dia udah cukup, di sorga dia dipuja-puja, di sorga dia punya semua, hidup juga dia punya panjang, nggak akan ada matinya Tuhan itu, nggak akan ada berhentinya Tuhan itu. Jadi Tuhan itu nggak punya perspektif lain saudara, karena dia akan terus ada sampai kapanpun dia harus ada. Itu Allah. Maka segala sesuatu yang Allah kerjakan itu selalu untuk manusia. Makanya tadi saya katakan pada Allah tidak ada proses. Manusia yang berproses. Dengan bertambahnya usia, makin dewasa, makin tahu malu kan begitu. Kalau Allah kan nggak perlu. Tetapi Allah hanya punya pekerjaan yang bertingkat. Pekerjaan bertingkat ini untuk menyesuaikan proses manusia. Supaya dari yang tidak tahu ketika manusia menjadi banyak tahu, menjadi semakin tahu, manusia akan melihat bahwa pekerjaan Allah ini akan mendatangkan kesempurnaan bagi kita. Tuhan tuh baik nggak kalau begini? Baik kan? Nah karena itulah sampai kepada satu pengalaman, satu periode ini. Tuhan bilang, udah akhiri dosa. Saya harus akhiri dosa. Dan ketika Allah mengakhiri dosa, cara Allah mengakhiri dosa ada di kalimat terakhir. Ketika datanglah seorang yang diurapi yang maha kudus. Itu kan yang ayat 24 kalimat terakhirnya kan, untuk mengurapi yang maha kudus. Siapa yang disebut yang maha kudus, yang diurapi? Yesus Kristus. Jadi kapan Allah mengakhiri dosa untuk Israel? Ketika Yesus datang. Tapi kapan Tuhan berfirman ini kepada Daniel? Jaraknya berapa lama, saudara? Jaraknya itu 6 abad dari Yesus datang. 6 abad sebelum Yesus datang, Tuhan bilang, aku akan mengakhiri dosa untuk orang Israel. Yesus datang, berakhir nggak dosa? Berakhir harusnya. Tapi sayangnya, ketika Allah memberikan manusia tanggung jawab untuk mempertahankannya, manusia nggak bisa. Itu tadi yang saya katakan dari awal. Kalaupun manusia nggak mampu untuk mengubah pengalaman hidupnya, Allah yang kerjakan. Dan bukti Allah kerjakan apa? Melalui Yesus. Itu bukan pekerjaan mudah loh saudara. Maka saya katakan, Yesus saja itu sudah mujizat buat kita. Karena nggak mudah ada seseorang yang bisa menyerahkan anaknya untuk menjadi korban. Tapi Allah bisa. Allah serahkan Yesus bukan untuk kemegahan dirinya, untuk orang lain, untuk manusia. Itu inisiatif Allah. Dari situlah kita tahu bahwa Allah punya kemurahan. Dari situ kita tahu Allah ingin mengubah pengalaman hidup manusia. Itu kan kebenarannya tadi. Tapi tadi kan saya juga katakan, setelah itu Allah akan kembalikan kepada manusia untuk bertanggung jawab mempertahankannya. Dan karena manusia nggak bisa juga, tetap ada dosa. Tetapi untuk orang-orang yang saleh, berakhir nggak dosa itu? Berakhir, saudara. Berakhir. Mungkin saudara ingat di hari Natal saya pernah berkhotbah. Ada satu orang Yahudi. Mungkin ini satu-satunya orang Yahudi yang disebut saleh dan benar, yaitu Simeon. Karena kesalehannya itu dihitung dari imannya yang terus dia jaga, dia pupuk, sampai Yesus dia gendong. Dia sudah lihat Alkitab. Oh, Yesaya pernah bilang nanti akan ada seorang bayi yang lahir dari keturunan-keturunan raja. Simeon pun baca Alkitab.
Oh, ada satu nabi berfirman, dari kota yang kecil akan lahir satu tokoh besar. Walaupun lahirnya tidak di tempat terhormat, tapi di kota kecil ini akan lahir tokoh besar. Simeon juga baca. Maka dalam iman Simeon berkata, aku harus menggendong bayi ini, baru aku boleh mati. Kan begitu katanya di dalam kitab Injil Lukas itu. Dan betul nggak? Betul. Tuhan berfirman kepada Simeon, Simeon, hari ini kau mesti pergi ke bait Allah. Karena anak yang kau tunggu akan datang juga ke sana untuk disunat. Katanya begitu. Enak loh saudara ya, kalau dapat suara Tuhan. Kok bisa cocok? Kan zaman dulu belum ada WA, belum ada telepon. Simeon belum bisa hubungi Yusuf. Sup, mau ke bait Allah nggak Sup? Gitu. Kalau bait Allah, gue datang ya, biar kita ketemuan. Nah, gitu. Kan orang seringnya sekarang kan ketemuan, hangout, kumpul-kumpul, walaupun nggak jelas kumpul tuh bicara apa, pokoknya ngumpul aja dulu. Zaman dulu belum ada tektokan kayak begitu. Tapi Simeon karena pelihara iman, pelihara pengharapan, Tuhan kasih tahu kepada Simeon, hari ini kamu pergi ke bait Allah, karena orang yang kau tunggu juga akan datang ke sana untuk disunatkan oleh orang tuanya. Oh gitu ya? Oke, saya datang. Betul. Simeon datang, Yusuf dan Maria datang juga bawa bayi Yesus untuk disunatkan. Dia gendong. Satu dari sekian banyak orang Israel, sebutlah saya katakan, ya, mohon maaf lah. Artinya mohon maaf di sini bukan berarti menyembelihkan orang Israel kebanyakan, tapi satu orang benar ini, boleh saya katakan, orang yang menggenapi nubuatan Daniel bahwa Allah sudah mengakhiri dosa bagi orang ini. Seandainya pada waktu itu Simeon seperti Simeon ini ada banyak, tentu perkataan Daniel akan digenapi saudara secara luas. Tapi sayangnya hanya ada satu orang benar pada waktu itu. Yang lain kemana? Yang lain kan saudara tahu, ada yang berhasrat untuk membunuh Yesus, ada yang bahkan berhasrat untuk untuk bikin kacau keluarga Yesus. Di dalam Alkitab diceritakan itu. Tapi nubuat Daniel kan berarti nubuat yang benar, karena Daniel berfirman, nanti ketika datang orang yang disebut Maha Kudus, dosa akan diakhiri. Walau hanya ada satu orang, tapi itu menjadi bukti, saudara. Kalau iman kita dipelihara, walaupun dalam memelihara iman kita mengalami mungkin banyak masalah, sakit penyakit, dirongrong orang, dijelek-jelekin orang, difitnah, tetap pelihara imanmu sampai engkau akan mengalami Tuhan sendiri dalam hidupmu. Maka saya katakan, disitulah momen Tuhan akan mengubah hidup saudara. Yakin gak ini sekarang? Yakin? Jadi kalau kita ingin hidup, berarti cuma dua hal yang kita punya. Satu, jangan bersungut. Yang kedua, pupuk iman saudara. Seberat apapun saudara memupuk iman itu, pupuk saja. Jaga pengharapan saudara, walaupun berat tapi tetap jaga. Jangan dilemahkan dengan hati. Jangan dilemahkan karena perkataan orang lain. Karena yang bikin kita hidup dua hal ini saja. Pelihara iman sekuat mungkin. Yang kedua, jangan bersungut. Maka saudara akan hidup. Haleluya. Ingin hidup? Yang ingin hidup angkat tangan dong. Oh ingin. 1, 2, 300, 400 gitu ya. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Ubahlah dalam hidup kita persungutan itu menjadi ucapan syukur. Kita nggak bisa mengelak memang kehidupan yang keras, kehidupan yang tidak adil. Mungkin masih bisa kita rasa.
Mungkin masih bisa bahkan kita catat dengan air mata di buku harian. Kalau saudara masih suka dengan buku harian, nggak apa-apa. Anggaplah itu lika-liku hidup kita, cerita hidup kita. Tapi tetap kita hidup, kan begitu. Daripada kita mati, kita nggak bisa cerita lika-liku kematian kita kan. Yang bisa kita cerita lika-liku kehidupan kita. Walaupun ada lika-likunya, tapi tetap hidup. Banyak bersyukur, pelihara iman kita, maka Tuhan yang akan memberi hidup dan sekaligus memberikan kita pengalaman-pengalaman baru. Mumpung kita tahun baru, Tuhan. Januari tahun baru, Februari tahun baru. Ntar bulan apa itu? April atau apa? Tahun barunya ya Islam. Tiap bulan jangan-jangan ada tahun baru. Cuman kalau kita rayain tahun baru, hati nggak baru, iman nggak baru, kan podo wae saudara. Artinya hidup kita masih kita jalani juga dengan cara yang lama, cerita yang lama. Tidak ada yang menarik buat kita, enggak, apalagi menarik buat orang lain. Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita hanya satu pujian. Ada satu pujian yang refnya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Apa itu ya? Awalnya itu. Ya, banyak yang kau perbuat. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lagi dari awal, banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kalau dari kematian muncul kehidupan, saya pernah terangkan itu saudara di dalam khotbah-khotbah yang lain. Hari ini pun kita tahu dalam Alkitab, dari benda mati Allah bisa berikan kehidupan. Dari tongkat yang bahkan kalau ditanam pun tidak akan menumbuhkan apa-apa karena benda mati. Tapi karena Allah berkuasa, Allah berkehendak, dari benda mati pun muncul kehidupan. Ada kuntum, ada bunga, bahkan ada buah badam. Berarti Allah dapat melakukan pekerjaan yang hebat, melampaui akal kita. Allah dapat melakukan hal yang besar, melampaui bahkan hukum-hukum kehidupan. Maka mengapa kita yang hidup kita menjadi ragu? Asal penuhi hidup ini dengan syukur. Dan pupuk iman kita, jaga iman kita, walau mungkin banyak yang melemahkan hati. Banyak yang bikin kita sakit hati termasuk sekalipun. Tapi tetap jaga iman, karena hanya iman yang membuat kita hidup, saudara. Dua kebenaran kita dapati sekarang dari Bilangan pasal 17 ini. Bahwa kita hidup karena ucapan syukur kita. Dan kita hidup karena iman kita. Maka syukurilah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Karena memang Allah ingin perlihatkan belas kasihannya. Itu sebabnya pengalaman buruk manusia Allah akan akhiri satu saat. Percayalah Allah akan akhiri. Tapi apakah iman kita cukup untuk mendapatkan itu? Itu yang menjadi tugas kita. Kehidupan itu pekerjaan Allah, saudara. Tapi iman kita itu pekerjaan kita. Nyanyikan lagu ini dengan percaya. Dari awal kita nyanyi, kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukan segala hal yang besar ini. Banyak hal bisa Dia perbuat. Lewat kita pun Dia bisa perbuat hal yang besar. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu di dalam Engkau ada kehidupan, karena Engkaulah sumber kehidupan, dan Engkau mengerjakan kehidupan itu di dalam kami. Dan ketika Engkau kerjakan itu, kami harus siap menantinya dengan iman, menerimanya dengan ucapan syukur. Menanti dengan iman, menerima dengan syukur. Tuhan, ajar kami untuk memiliki kebenaran Alkitab ini dalam hidup kami, supaya kami punya cerita ketika Tuhan mengubahkan kehidupan kami, ketika Tuhan ubahkan pengalaman-pengalaman baru kami miliki. Kami punya cerita, kami punya kesaksian bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan, mengakhiri dosa, mengakhiri keadaan yang buruk. Asal kami punya iman, asal kami pelihara ucapan syukur dari hati dan mulut kami, Tuhan akan ubahkan pengalaman-pengalaman kami. Gela malah mas, gela malah mas. Gila malam mas. Haleluya, 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 haleluya. Karena Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah ajaib. Kami harus punya kekuatan ini, kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan perkataan syukur, supaya kekuatan Allah pun ada dalam hidup kami, dipercayakan Allah ada dalam hidup kami. Kami bisa membangun orang lain, kami bisa menguatkan orang lain. Walau kami sendiri mungkin hidup kami tidak lebih baik dari orang lain, tapi kami bisa menjadi kesaksian untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan pun akan memberikan kami pengalaman-pengalaman baru, supaya dunia melihat bahwa anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu di GBD Losupan ini. Berkati mereka dalam hari-hari aktivitas mereka. Ketika mereka pergi bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki. Pagari ya Tuhan hidup mereka. Pagari itu dengan keamanan dari Tuhan. Halaukan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kenyangkan dan bahagiakan umat-Mu dengan berkat Tuhan, dengan kehidupan, dengan kesejahteraan. Walaupun tidak harus diukur dengan uang, tapi damai itu Tuhan beri, supaya kami bisa menikmati apa yang kami punya. Kami bisa menikmati apa yang kami punya. Kami bisa menikmati apa yang kami punya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Lagi sekali sertai umat-Mu dalam keseharian mereka. Sertai umat-Mu keluar rumah, masuk ke dalam rumah. Sertai umat-Mu dalam pepergian, dalam aktivitas apapun. Jagai mereka, lindungi mereka. Berkati umat-Mu, mereka yang bahkan sudah berkorban, sudah berkontribusi untuk gereja ini, berkati ya Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang mereka berikan tidak akan sia-sia, karena itulah yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah sore ini. Kami masih dapat merasakan kehadiran Tuhan. Kami masih dapat bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu ada untuk kami, asal kami beri hidup untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Perjalanan jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki Tuhan jagai. Tiba di rumah dengan segala selamat dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah ya Tuhan, dan kuatkan yang lemah. Firman-Mu mengerjakan pembaruan dalam hidup kami. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan pemeliharaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata amin. Selamat hari Minggu. Ya, teman-teman kita memang banyak yang